Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Asman Nurika dari kelompok 9 dengan NIM 1027240001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum mata kuliah perencanaan dan pengendalian sistem logistik. Yang pertama adalah latar belakang industri logistik mengharuskan perusahaan memiliki sistem perencanaan dan pengendalian yang efektif untuk mengatasi ketidakpastian permintaan. Ramalan forecasting menjadi fondasi utama di mana jika kesalahan dapat menyebabkan ketidakseimbangan produksi. Metode kuantitatif seperti moving average, exponential smoothing, dan Holt winters dapat meningkatkan operasi produksi. Agregat planning juga menghubungkan ramalan dengan operasional melalui strategi Chase, Westphal, dan Mix untuk menyesuaikan kapasitas tenaga kerja serta persediaan guna menekan biaya produksi. Integrasi MBS, MRP, dan DRP memastikan kelancaran aliran material, meningkatkan koordinasi logistik, ketepatan pesanan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran peramalan permintaan forecasting dalam mendukung perencanaan dan pengendalian sistem logistik agar sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Yang kedua, metode peramalan apa yang paling sesuai untuk pola permintaan tertentu agar dapat meminimalkan kesalahan peramalan dan risiko persediaan. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan agregat planning dalam menyeimbangkan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan persediaan guna meminimalkan total biaya operasional. Yang keempat ada bagaimana proses integrasi antara Master Production Schedule atau MPS, Material Requirement Planning atau MRP, dan Distribution Requirement Planning atau DRP dalam mendukung kelancaran aliran material dan distribusi produk. Yang terakhir, sejauh mana sistem perencanaan dan pengendalian logistik yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan tingkat pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis peran peramalan permintaan sebagai dasar perencanaan produk, persediaan, dan distribusi dalam sistem logistik. Yang kedua, ada menentukan metode peramalan yang paling tepat untuk berdasarkan karakteristik pola data permintaan untuk meningkatkan operasi perencanaan. Yang ketiga, ada mengevaluasi penerapan agregat planning, split chase, level, dan mix strategi dalam mengendalikan biaya produksi dan menjaga stabilitas operasional. Yang keempat, ada menganalisis integrasi MPS, MRP, dan DRP dalam perencanaan kebutuhan produksi, material, dan distribusi secara terpadu. Yang terakhir, ada menilai kontribusi sistem perencanaan dan mengendalikan logistik yang terintegrasi terhadap efisiensi biaya, ketersediaan produk, dan peningkatan layanan pelanggan. Yang pertama ada forecasting. Ada simple average. Nah, di sini pengerjaannya, saya mencari pada periode ketiga. Pada periode ketiga. Nah, itu perhitungannya dimulai dari bulan 1 sampai 3 dijumlahkan semua, kemudian dibagi 3 sesuai periode yang dicari. Dan begitu seterusnya. Dan mempunyai rumus MAN sama dengan sigma DI per N, yang mana N merupakan jumlah periode dan D merupakan permintaan dalam periode. Yang kedua ada weight moving average atau WMA. WMA merupakan metode peramalan yang menghitung rata-rata dengan memberikan bobot berbeda pada setiap periode. Nah, di sini rumusnya ada FT sama dengan alpha DT min 1 plus 1 min alpha FT min 1. Nah, di sini menggunakan bobot 0,2, 0,3, 0,4 dan penulisannya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk mencari WMA3 itu bisa dengan permintaan pada bulan 1 dikalikan dengan 0,2, permintaan pada bulan kedua dikalikan dengan 0,3, permintaan pada bulan ketiga dikalikan dengan 0,5 dan menghasilkan 498,80. Dan yang ketiga ada simple exponential smoothing atau SES, memiliki rumus FT sama dengan FT min 1 plus alpha AT min FT min 1. FT merupakan peramalan periode, DT merupakan periode DT, dan alpha merupakan bobot konstanta smoothing. Nah, untuk mencari SES pada bulan pertama itu bisa dengan menggunakan rumus average dari seluruh permintaan dari bulan 1 sampai 12 dan dihasilkan 548,50. Nah, untuk mencari SES pada bulan kedua itu bisa dengan alpha 0,4 dikali permintaan ditambah 1 min alpha 0,4 dikali SES sebelumnya yaitu 542,50 dan menghasilkan 521,10 dan seterusnya. Yang keempat ada Holt winter. Jadi menggunakan alpha 3, beta 2, gamma 5. Memiliki rumus YT sama dengan K sama dengan LP plus K kali TP kali ST plus K min S. Untuk level memiliki rumus LT sama dengan alpha kali YT per ST min S plus 1 min alpha kali LT min 1 ditambah TT min 1. Nah, untuk range sendiri memiliki rumus TT sama dengan beta kali LT min 1 plus 1 min beta kali TT min 1. Nah, untuk seasonality atau season itu memiliki rumus gamma kali gamma T per LT plus 1 min gamma kali ST min S, yang mana YT itu merupakan data aktual periode T. Untuk LT, nilai level periode T, TT nilai tren periode T, ST nilai seasonal periode T, ST min 1 nilai seasonal periode sebelumnya. Alpha, beta, gamma merupakan konstanta smoothing. Nah, selanjutnya ada akurasi peramalan. Akurasi peramalan di sini digunakan untuk menilai seberapa dekat hasil peramalan dengan data aktual. Nah, misal kita mengambil data dari SES. Nah, untuk menghitung MAD itu bisa dari yang pertama mencari error SES itu dari from of SES dikurangi dengan permintaan. Nah, selanjutnya untuk mencari MAD bisa dengan menggunakan rumus average dari total. Dan MSE dan MFE juga menggunakan rumus average. Dan diperoleh MAD 10,300, MSE 400,364, MAP 10%. Nah, pada hasil perhitungan di atas SES, akurasi peramalan MAD sebesar 103 menunjukkan rata-rata kesalahan sekitar 103 unit per bulan. MSE sebesar 4003,6 menunjukkan adanya beberapa error besar yang memberi pengaruh kuat. MAP sebesar 10% menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik untuk peramalan operasional. Maka hasil perhitungan akurasi error dengan menggunakan data SES dengan alpha 0,4 layak digunakan karena akurasi tergolong sedang dan dapat diterima untuk perencanaan jangka pendek. Selanjutnya ada aggregate planning. Strategi itu kita menyesuaikan dengan jumlah tenaga kerja sehingga hasil akhir dari strategi itu diperoleh hasil segini. Nah, untuk level kita produksi konstan setiap periode dan diperoleh hasil sekitar segini.
Nah, untuk subcontracting itu merupakan untuk memenuhi kelebihan permintaan, kita bisa mengalihkan sebagian produksi ke pihak ketiga tanpa menambah kapasitas internal perusahaan dan diperoleh hasil seperti ini. Jadi ketika strategi ini terlihat bahwa strategi subcontracting masukkan total biaya yang paling rendah. Pada strategi, total biaya yang dihasilkan cukup tinggi karena adanya penyesuaian tenaga kerja. Sedangkan pada level strategi, total biaya yang dihasilkan lebih tinggi dari kedua strategi lainnya karena terdapat penumpukan persediaan sehingga memunculkan biaya simpan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, subcontracting dinilai paling efisien dari strategi lainnya karena mampu menekan total biaya yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada disaggregat dan MBS. Disaggregat untuk perhitungan SOP dilakukan dengan permintaan, misalnya pada permintaan bulan Januari itu sekitar 523 dikali 60% dan dihasilkan di 32,58 dan seterusnya. Dan selanjutnya MBS itu lebih ke arah atau kita fokus untuk order item apa, berapa banyak, dan terus kapan harus ordernya. Nah, untuk mencari available di sini itu bisa menggunakan rumus MBS plus inventory on hand plus available dikurangi forecast. Nah, sedangkan untuk mencari MBS sendiri itu kita menggunakan working day sesuai bulan masing-masing dibagi 4 dikali number of workers itu ada 20 dikali output all shift sebesar 3 dikali 60% sesuai kotanya. Nah, bagian awal menunjukkan permintaan bulanan dari bulan 1 sampai 12 nilai berkisar dari 509 sampai 582 unit permintaan relatif stabil dengan kenaikan di akhir tahun working day bervariasi antara 23 sampai 27 hari dan variasi hari kerja mempengaruhi target produksi harian dalam MPS. Sebagian lokasi atau produk terlihat dengan proporsi 60% dan 20% ini konsisten dengan hasil pada DSI. Nah, MRP, GRP, dan PUM. Bill of Material. Bill of Material adalah daftar struktur yang menunjukkan semua komponen bahan dan jumlah yang dibutuhkan membuat satu unit produk. PUM menggambarkan struktur produk dari level atas sampai komponen. Setiap item memiliki jumlah kebutuhan yang jelas dan menjadi acuan perencanaan dan produksi. Nah, misalnya ini, ketika membuat satu kart gudang itu membutuhkan frame utama sejumlah 1, rak 1, handle 1, sistem roda 1 sesuai dengan rate masing-masing. Nah, untuk membuat frame utama itu membutuhkan pipa bicara sebanyak 4, pelat penopang sebanyak 2, sambungan paus sebanyak 44 dan seterusnya. Di sini ada safety stock sebanyak 150, minimal order atau quantity sebanyak 100. Nah, ini di sini ada cross requirement, itu merupakan kebutuhan kotak per periode. Angkanya berasal dari permintaan produk atau dari hasil MRP level di atas. Schedule receipt, ini merupakan pesanan yang sudah pernah dibuat dan akan diterima di periode tertentu. Jika kosong berarti tidak ada pesanan berjalan. Project on hand, persediaan yang diproyeksikan di akhir periode. Rumusnya yaitu stok periode sebelumnya ditambah schedule receipt plus plan order receipt dikurangi cross requirement. Terus ada net requirement jika project on hand turun di bawah safety stock. Rumusnya safety stock dikurangi project on hand. Plan order receipt yaitu jumlah pesanan yang direncanakan untuk diterima karena load forward nilainya sama dengan net requirement, namun tetap harus memenuhi minimal order yaitu 100 unit. Plan order list, itu dimajukan sesuai dengan lead time. Misalnya jika lead time 4 maka penerimaan di periode 8 berarti pelepasan di periode 4. Nah, MRP disusun berdasarkan struktur PUM yang terlihat pembagian level komponen dari 0 sampai level bawah. Ini merupakan menunjukkan MRP sudah mengikuti konsep dependent demand safety stock 150 unit dan minimum order 100 unit. Ini mempengaruhi munculnya net requirement dan plan order. Metode sizing yang digunakan adalah artinya jumlah pemesanan mengikuti kebutuhan bersih tiap periode tanpa pembuatan besar. Lead time tercantum antara 1 sampai 4 periode. Plan order release muncul lebih awal dari plan order release sesuai lead time. Yang menentukan perhitungan waktu sudah benar project available balance dijaga tidak turun di bawah safety stock. Saat stok mendekati batas, sistem langsung memunculkan net requirement dan net requirement hanya memunculkan ketika persediaan tidak cukup. Plan order reset dan plan order release selaras tidak terlihat keterlambatan atau lonjakan pesanan. Selanjutnya ada COQ atau Center of Gravity. Ini merupakan metode kuantitatif untuk menentukan lokasi fasilitas logistik dengan meminimalkan daya atau jarak distribusi. Nah, COQ memiliki rumus mencari koordinat E bisa dicari dengan sigma x kali li per sigma l. Untuk koordinat Y bisa dicari dengan sigma yi kali li per sigma l. Yang mana x ini merupakan koordinat x, ini koordinat x, dan y ini merupakan koordinat y. Sementara sigma l merupakan total seluruh dari permintaan dari P1 sampai P8 sejumlah 830. Nah, terdapat 8 titik pasar. P1 sampai P8 setiap pasar memiliki koordinat X dan Y dan volume permintaan 8. Total permintaan seluruh pasar adalah 830. Nah, ini menjadi pembagi utama dalam perhitungan lokasi COQ. Kolom XI dikali L menunjukkan hasil perkalian koordinat X dengan permintaan. Totalnya yaitu 29.965. Kolom YI dikali L menunjukkan hasil perkalian koordinat Y dengan permintaan. Totalnya yaitu 27.300. Nah, dari hasil ini diperoleh lokasi dari P1 sampai P8 diperoleh lokasi yang paling optimal di koordinat X dengan 36,10 dan koordinat Y di 32,89. Nah, selanjutnya ada Northwest Corner Method. Nah, Northwest Corner ini pengerjaannya itu dimulai dari sel sisi kiri atas transportasi. Nah, terus dan ke bawah, habis itu ke kanan dan begitu seterusnya. Nah, dari tabel ini terdapat sumber yaitu S1 sampai S8 dan terdapat 3 tujuan yaitu D1 sampai D8. Setiap sel berisi transportasi per unit. Demand tujuan adalah 120 unit untuk D1, 110 unit untuk D2, dan 160 unit untuk D3. Total demand 360 unit. Alokasi dimulai dari sel 1 ke D1 sesuai basic Northwest. Jumlah dialokasikan sebesar 105 unit sampai supply S1 habis. Proses dilanjutkan ke bawah dan kemudian mengikuti habisnya supply atau demand. Alokasi dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya. Tabel sisa menunjukkan setiap sel supply dan demand terpenuhi secara bertahap. Dari demand yang tersisa di akhir, total biaya transportasi dari hasil dari solusi awal ini tercatat sebesar 43.985. Nah, ini berasal dari hasil perkalian biaya dengan jumlah alokasi di setiap sel. Selanjutnya ada flight mode planning and allocation. Nah, di sini terdapat 3 moda yaitu moda kapal kereta dan dengan biaya kapal di 200, kereta di 300, dan di 500 dengan kapasitas maksimum 500, 700, 400. Nah, total demand adalah 100.200 ton. Nilai ini masih berada di bawah total kapasitas maksimum yaitu di 1.600 ton. Artinya seluruh permintaan bisa terpenuhi. Kapal dialokasikan sepenuh terlebih dahulu karena biayanya yang paling murah di 200 dengan kapasitas 500 ton. 500 ton dari total demand bisa dialokasikan pada moda ini, maka sisa demand menjadi 700. Kereta dialokasikan berikutnya, kapasitas kereta 700 ton dengan sisa demand sepenuhnya 700 ton dan dialokasikan semua ke moda ini, maka sisa demand menjadi 0 atau sepenuhnya teralokasikan. Truk tidak digunakan karena demand sudah terpenuhi oleh kapal dan kereta, sehingga didapat kapal 500 ton dikali 200.000 dihasilkan 400 juta, kereta 300 ton dikali 300.000 hasilnya 210 juta. Total biaya keseluruhan di 310 juta.
Kesimpulannya, sistem perencanaan produksi dan logistik yang diterapkan telah berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi, ditunjukkan oleh akurasi yang tinggi, perencanaan kapasitas yang tepat, serta mengendalikan distribusi yang optimal. Metode single exponential smoothing (SES) terbukti paling akurat untuk ramalan jangka pendek, sementara Hall Winters paling sesuai untuk perencanaan jangka menengah dan panjang, karena mampu menangkap tren dan pola musiman permintaan. Dalam perencanaan Afrika, strategi subcontracting memberikan rentabilitas rendah dan hasil MPS menunjukkan kapasitas produksi mampu memenuhi seluruh permintaan pasar secara konsisten. Penerapan MRP dengan metode forward dan safety stock menjamin ketersediaan material tanpa kelebihan persediaan, sedangkan penentuan lokasi gudang menggunakan metode center of gravity atau COG serta sistem distribusi dan pemilihan model investasi berbasis biaya minimum menghasilkan alokasi dan rute yang paling ekonomis. Secara keseluruhan, penggunaan metode kuantitatif terbukti meningkatkan efisiensi biaya, ketepatan perencanaan, dan keandalan sistem logistik perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.